Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadus Gibransyah. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Kali ini saya akan bicara sedikit tentang pengadaan tanah, yaitu sebagai tugas final dari mata kuliah Hukum Peralihan dan Pengadaan Tanah. Namun sebelum lanjut dalam pembahasan, kita harus mengetahui dulu pengertian dari pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak kepada dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai, yaitu memiliki objek pengadaan tanah. Dan objek pengadaan tanah adalah bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Jadi dalam pengadaan tanah ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Seperti pada skema yang telah saya buat berikut. Pada tahapan perencanaan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan dan didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan. Kemudian disusun dalam bentuk dokumen. Perencanaan pengadaan tanah paling sedikit memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, dan rencana penganggaran. Dokumen ini ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah dan kemudian diserahkan kepada pemerintah provinsi. Kemudian, setelah selesai dari tahap perencanaan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah bersama dengan pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan telah ditetapkan pada tahap perencanaan melakukan tahap persiapan untuk pengadaan tanah tersebut, yaitu melakukan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik. Jadi konsultasi publik dilakukan pada tahap persiapan pengadaan tanah. Menurut yang saya ketahui, konsultasi publik dilakukan dalam jangka waktu 60 hari untuk mendapatkan kesepakatan lokasi pembangunan. Kemudian instansi yang memerlukan tanah tersebut mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan kepada gubernur, dan gubernur menetapkan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama kerja 14 hari dimulai dari diterimanya permohonan tersebut. Namun apabila dalam jangka waktu 60 hari masih ada pihak yang keberatan, maka dilakukan konsultasi publik ulang dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Jika pihak tersebut masih keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, maka instansi yang memerlukan tanah melaporkan kepada gubernur setempat. Kemudian gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan yang terdiri atas pemerintah daerah seperti sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota, instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota, kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai anggota, bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, dan akademisi sebagai anggota. Tim tersebut bertugas menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. Hasil dari kajian tersebut berupa rekomendasi penerimaan atau penolakan atas keberatan rencana lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 hari kerja dimulai sejak diterimanya permohonan oleh gubernur. Kemudian gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan. Bila gubernur menolak keberatan tersebut, maka gubernur menetapkan lokasi pembangunan, dan bila keberatan tersebut diterima, maka gubernur memberitahukan instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat yang lain. Setelah selesai dari tahap persiapan atau lokasi pembangunan telah ditetapkan, maka instansi yang memerlukan tanah melakukan pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah meliputi inventarisasi dan identifikasi dari penguasaan atau pemilikan tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah untuk penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, dan pelepasan tanah instansi. Untuk memperoleh hak atas tanah tersebut, instansi yang memerlukan tanah harus memberikan ganti rugi pada pihak yang berhak atas tanah tersebut. Pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pinjaman kembali, pemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian setelah melalui beberapa proses musyawarah, pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung pada pihak yang berhak. Ganti rugi diberikan sesuai dengan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah tersebut atau putusan pengadilan negeri, Mahkamah Agung. Pada saat pemberian ganti rugi, pihak yang berhak menerima ganti rugi wajib melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. Apabila pihak yang berhak menolak bentuk atau besarnya ganti rugi, maka ganti rugi dititipkan kepada pengadilan negeri.
Selain itu, penitipan ganti rugi ke pengadilan negeri juga dilakukan dalam hal apabila pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya atau objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, atau sedang menjadi jaminan di bank. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.